Menurut beberapa pengertian, hukum itu bersifat mengikat. Tapi mengapa hukum di Indonesia misalnya tidak mengikat atau berlaku di Singapura atau Malaysia, lalu kemudian di Australia dan lain sebagainya? Kalaupun mengikat, ya mengikat dalam hal tertentu saja. Misalkan warga negara Singapura datang ke Indonesia, lalu kemudian melanggar hukum yang ada di Indonesia, nah maka itu akan berlaku hukum Indonesia, misalnya seperti itu. Lalu kemudian ada istilah yurisdiksi. Nah, istilah yurisdiksi ini kita sering dengar, ini adalah yurisdiksi negara A, ini adalah yurisdiksi negara B, yurisdiksi negara C, dan lain sebagainya. Memangnya hukum itu dibedakan atas dasar apa saja sih? Terus sampai sejauh mana keberlakuannya? Nah, mau tahu jawabannya? Yuk kita simak di dalam video berikut ini. Hukum itu berbeda karena dilihat dari tempat berlakunya. Nah, kalau kita lihat dari tempat berlakunya, kan kita ada negara yang berbeda-beda, terus lalu kemudian ada batas wilayah dan lain sebagainya. Nah, itu saja sudah menandakan bahwa setiap hukum itu berlaku di tempat tertentu saja. Nah, jadi menurut tempat berlakunya itu, hukum itu terbagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama ada hukum nasional, hukum internasional, lalu kemudian ada hukum asing, dan lain sebagainya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara tertentu dan hukum itu dipatuhi oleh warga negara itu pula. Contohnya adalah hukum di Indonesia. Nah, hukum di Indonesia ini dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Atau bisa juga secara khusus dipatuhi oleh orang asing yang datang ke Indonesia. Kemudian hukum internasional. Nah, hukum internasional ini adalah hukum yang berlaku bagi hubungan yang melintasi batas negara yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional itu adalah negara, kemudian organisasi internasional, ada juga individu, ada juga kaum belegeran, dan lain sebagainya. Nah, hukum internasional ini berlaku bagi subjek-subjek hukumnya yang mengikatkan diri kepada perjanjian internasional. Misalnya, Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut. Nah, maka Indonesia secara hukum terikat atau sukarela terhadap perjanjian tersebut dan tunduk kepada isi dari perjanjian itu. Kemudian ada juga hukum asing. Nah, hukum asing ini adalah hukum yang berlaku di wilayah lain. Misalnya kalau dari sudut pandang kita, Indonesia, maka hukum di negara Singapura, hukum di Malaysia, hukum di Australia, hukum di India, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai hukum asing. Nah, kalau dilihat dari tempat berlakunya, hukum itu berbeda-beda pada tempat-tempat tertentu saja. Misalnya di Indonesia itu berlaku hukum nasional Indonesia. Di Malaysia juga berlaku hukum nasional Malaysia. Lalu kemudian bagi negara-negara yang ingin mengikatkan diri kepada hukum internasional, itu berlaku hukum internasional dan lain sebagainya. Semoga bisa memberi gambaran kepada teman-teman semua. Selamat belajar. Saya Adityo Subandi. Terima kasih.